Kita nggak hanya kita percaya hanya Allah doang, ya, nggak percaya hanya iman yang pertama, iman kepada Allah, tidak hanya itu doang, nggak berhenti di situ. Ya, kita yakini bahwasanya Allah itu wujud, yakin Allah itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma'ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya, dari nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmatnya lah alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita dan mudah-mudahan akan mengampuni segala dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berlanjut mengenai tentang rukun iman. Ya, tentang rukun iman. Yang minggu-minggu kemarin kita sedikit membahas. Ini sekelumit sebenarnya kitab ini nih, enggak secara terperinci dikasih detailnya, cuman hanya kewajiban-kewajibannya saja yang wajib kita ketahui tentang rukun iman khususnya. Ya, karena yang wajib kita ketahui yang kemarin, kita enggak hanya kita percaya hanya Allah doang. Ya, nggak percaya hanya iman yang pertama, iman kepada Allah, tidak hanya itu doang, nggak berhenti di situ. Ya, kita yakini bahwasanya Allah itu wujud, yakin Allah itu ada, ya itu yang dimaksud seperti itu. Allah itu ahad, ya esa, kita yakini. Jadi sifat-sifat Allah yang kita yakini itu terperinci yang wajib kita ketahui. Begitu juga kita kemarin telah membahas kitab nama malaikat, al-iman malaikat, iman kepada malaikat. Nggak cukup hanya malaikat saja udah. Ya, kita harus bertafsir juga. Ya, semua kita wajib, semua malaikat-malaikat Allah yang Allah ciptakan, kita wajib untuk beriman kepadanya. Tapi ya ada yang terperinci, yang lebih detail kita harus yakini, yang harus kita tahu. Ya, yang wajib adalah kemarin kita sebutin seluruh malaikat, dari banyaknya para malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat yang kita harus tahu. Ya, itu kewajiban secara tafsil namanya, secara terperinci, secara detail.
Ya, malaikat tercipta dari nur. Malaikat Allah adalah maksum, tidak melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu kita yakini, itu iman kepada malaikat Allah. Kita yakini bahwasanya malaikat itu tidak bersifat dengan apa? Laki-laki maupun perempuan. Itu yang dimaksud iman kepada malaikat Allah. Begitu juga yang ketiga, ya, kita al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, tadi Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya tidak hanya satu. Ya, banyak jumlahnya. Ya, tapi wa makna iman bi kutubillah, makna kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kita nggak hanya iman kepada kitab Allah, kita cukup titik, nggak hanya begitu. Ya, wa makna iman bi kutubillah, kita memaknai bahwasanya kita beriman dengan kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabinya. At-tasdiqu bi annaha min indillah, kita yakini, kita membenarkan apa? Bahwasanya kitab yang Allah turunkan itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keraguan sedikit pun. Jangan ada rasa sesak. Ya, yang ada ragu sedikit pun. Dzalikal kitabu la raiba fi, nggak boleh kita raib sedikit pun, sak ragu sedikit pun bahwasanya kitab yang Allah turunkan datangnya dari Allah. Anzalaha ala ba'di rusulihi, yang Allah telah turunkan ala ba'di rusulihi, atas sebagian para rasul Allah. Jadi kita yakini, kita memakna, kita percaya kepada kitab-kitab Allah, kita membenarkan, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya, para rasulnya, sebagian dari para rasulnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaha kalamuhul qadim, dan kita yakini juga bahwasanya kitab yang turun itu adalah kalamullah al-qadim. Ya, jadi kalamullah kita yakini. Nah, wa kullu ma tadamanahu haqqun wasidqun, dan setiap yang Allah turunkan, yang Allah kumpulkan dalam kitab Allah tersebut adalah benar adanya. Ya, tidak ada keraguan sedikit. Kalau kita masih ada ragu satu ayat pun, satu huruf pun dengan kitab yang Allah turunkan, masalah keimanan kita dengan kitab-kitab Allah, berarti rukun iman ini nggak beres. Ya, karena rukun itu nggak boleh ada cacat sedikit pun. Ya, kita yakin kepada Al-Quran, tapi nggak yakin kepada Injil misalnya, yang Allah turunkan. Maksudnya Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, ya. Begitu Taurat satu doang yang kita nggak percaya kepada Taurat misalnya, nggak boleh. Jadi kita harus yakini semua kitab-kitab yang Allah turunkan sebagian dari para rasul-rasul Allah, dan kita yakini bahwasanya kalamuhul qadim, ya, kalamullahil qadim. Maksudnya apa? An-nafsul qadim qa'im bidzatih, yaitu la yusafu biharfin wala syad. Kita yakini kalamullahil qadim ini, kalamnya Allah ini jangan kita artikan kalam, ucapan seperti kita mengucapkan sekarang nih, seperti kita lagi bicara. Ya, wala yusafu, jangan kita sifati hal seperti itu biharfin. Allah mengucapkan ini dengan huruf. Ya, dengan huruf. Wala saut, atau ada suaranya. Ya, jangan kita yakini seperti itu. Wala yusbihu kalamul khalqi, jangan kita menyerupai kalam Allah itu seperti kalam makhluk. Ya, kita hati-hati. Sebagaimana, ya, kita jangan meyakini bahwasanya Allah itu mendengar, tapi Allah itu sama pendengarannya seperti makhluk, punya kuping, pendengarannya begini. Jangan kita menyerupai, menyamakan Allah dengan makhluk, karena Allah itu tidak seperti makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu udah benar-benar udah jelas ayatnya. Ya, kalau kita mau gimana nih, nggak usah pikirin, udah. Ya, hanya Allah yang tahu, Allah yang nyiptain, Allah yang tahu. Allah yang maha tahu, Allah yang tahu atas dirinya, atas zatnya. Kita diperintahkan untuk meyakini saja. Kita diperintahkan bahwasanya Allah itu wujud dan tahu bahwasanya Allah itu benar adanya. Ya, udah kita secara mendalam udah nggak mampu gitu. Ya, makanya kalam Allah itu jangan kita sifati bahwasanya kalamnya itu bagaikan seperti kayak di Al-Quran tuh.
berbentuk tulisan, Allah itu bersuara. Ya, begitu juga sama seperti makhluknya bicara. Jangan begitu, nggak boleh. Kita nggak boleh menyerupai Allah itu dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya, jadi Allah itu tidak seperti sesuatu makhluknya. Lam yakun wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu udah ayatnya ayat yang jelas itu, bukan mutasyabihat lagi. Ya, ayat yang benar-benar ayat-ayat yang jelas. Wa jumlatul kutubil munazzal mi'atun wa arba'atu kutubin. Ya, jumlah dari Allah yang pernah menurunkan pada kitab-kitab para rasul, ya, pada rasulnya berjumlah mi'atun wa arba'atu kutubin. 104 kitab. Ya, sebagian kitab ada sebagian suhuf. Suhuf itu diibaratkan kayak lembaran-lembaran. Ya, kutub 104 kutub kitab. Unzila minha, diturunkan diantaranya khamsun 50 ala Syed ibni Adam. Jadi 50 kitab diturunkan kepada Nabi Allah Syed, Nabi Syed. Ya, Nabi Syed ini ibnu Adam, ya, berjumlah 50. Ada 50 kitab. Ya. Wa thalathuna ala Idris. Ada 30 kitab diturunkan oleh Allah, yaitu Nabi Allah Idris 30. Jadi 80 tuh. Nabi Allah Syed yaitu 50, Nabi Allah Idris 30. Wa asratun ala Ibrahim, dan 10 Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, 10 Nabi Allah Ibrahim. Ikan suhufi Ibrahim wa Musa, di dalam surat apa itu, Al-A'la, ya, Al-A'la, benar, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-A'la, benar, ya. Wa asratun ala Musa qabla Taurah, dan Nabi Musa juga diturunkan sebelum Taurah, ya, 10 suhuf, ya, 10 suhuf. Jadi semuanya ada berapa itu? 100. Ya, 100. 50 Nabi Allah Syed, Allah pernah menurunkan kitab. 30 Nabi Allah Idris, jadi 80. 10 Nabi Allah Ibrahim, 10 Nabi Allah Musa sebelum Allah turunkan kitab Taurat. Nah, wajibul iman bil a'abrati minha tafsilan. Itu yang 10 itu, yang 100 itu kita hanya sekedar mengetahui saja. Tidak wajib untuk secara tafsil, secara terperinci. Kita pakai gimana, atau kayak gimana, begini, nggak usah perlu gitu. Diturunkan gimana gitu. Secara detail artinya kita cukup tahu aja udah. Nggak kewajibannya. Tapi yang wajib al-iman, bagi iman di arba'atin minha, 4 kitab yang harus kita ketahui. Ya, jadi kita nggak hanya percaya kepada kitab Allah, udah. Tapi kita harus tahu yang wajib itu ada 4. Ya, yang wajib ada 4. Tapi jumlah keseluruhan ulama mengatakan ada 104 kitab. Ya, tapi yang wajib kita ketahui ada 4. Ya, jadi iman kepada kitab Allah, kita yang mana aja? Yang wajib ada 4. Apa? Yang pertama At-Taurah ala Musa, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Kitab Taurat, ya, yakin pada siapa? Nabi Allah Musa. Itu ditafsir namanya. Kita harus yakin dan kita harus tahu itu. Karena kalau iman kepada kitab Allah, kita harus tahu kitabnya mana aja, kitab apa aja. Yang wajib itu ada 4. Ya, apa aja? Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Allah Musa. Ya. Wal Injil ala Isa. Yang kedua Nabi Allah Injil. Nabi Allah, kitab Injil diturunkan oleh Nabi Allah Nabi Isa. Ya, kitab Injil terdahulu, ya, yang kita yakini. Waz Zabur, kitab Zabur ala Daud. Zabur diturunkan pada Nabi Allah Daud. Wal Furqan atau Al-Quran ala Muhammadin wa alaihim ajma'in, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi apa? Jadi yang wajib kita ketahui itu 4 kitab. Jadi kan semua ada 104. 50 Nabi Allah Syed, 30 Nabi Allah Idris, 10 Nabi Allah Ibrahim, 10 Nabi Allah Musa sebelum Taurat.
Ya. Dan yang 4 ini yang kita wajib. Yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa, Injil ya diturunkan Nabi Allah Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud, wal Al-Quran wal Furqan maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mu'afdalul kutubi Al-Quran. Dari semua kitab yang Allah turunkan, yang paling afdal adalah kitab Al-Quran. Ya, jadi semua itu udah tercantum, ada semuanya di dalam Al-Quran. Udah terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Paling afdal Al-Quran. Al-mu'jizatul bahiratul baqiyatu ala tawatiril azman. Al-Quran juga termasuk adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang nampak, yang tersisa masih ada sampai yaumul kiamat, sampai akhir zaman, sampai sekarang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu, Allah yang menurunkan, Allah sendiri yang akan menjaganya. Artinya menjaganya apa? Ya, dijaga dari pemalsuan, dijaga dari tangan-tangan kotor, dari penambahan. Jadi kalau hebatnya Al-Quran, kalau ada salah satu yang salah dikit, kita tahu tuh toh. Ya, sebagian pada tahu, oh ini salah nih, begini salah, jadi tahu. Jadi nggak ada pemalsuan sedikit di zaman Nabi Allah Muhammad yang diturunkan ya sampai akhir zaman, tidak ada, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab yang lain, wallahu a'lam. Tapi kita hanya bisa mengetahui, kita percaya saja bahwasanya Allah pernah menurunkan kepada Nabi Allah kitab Zabur, kita dapat Taurat kepada Nabi Allah Musa. Oh sekarang masih ada, ya kita percayanya itu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Ya, dari mana yang mengatakan itu Taurat? Kan kita nggak tahu, ya kan? Yang kita meyakini hanya Taurat. Begitu juga Injil. Oh enggak, Injil begini. Ya, mana lagi Injil mana? Ya karena udah banyak campur tangan yang tidak sesuai, ya, yang keinginan kehendak hawa nafsu dari manusia tersebut. Artinya nggak bisa. Kita yakin aja bahwasanya Injil itu benar-benar diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Injilnya Nabi Allah Musa. Ya, bukan Injil sekarang kita akhirnya percaya. Ya, wah ini berarti percaya nih kita ini. Ya, bukan begitu ya, salah. Ya, Injil sekarang udah nggak beres. Artinya udah banyak apa ya? Udah perubahan, renovasi, apa namanya sih, revisi nggak tahu ada apaan ya. Nah, kita nggak yakin. Yang yakin itu adalah kitab Nabi Allah yang diturunkan oleh Allah, Nabi Injilnya itu benar adanya. Bahwasanya benar dulu ada kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa. Dan ini kita harus pahami bahwasanya yang disebut adalah kutubus samawi, ya kitab-kitab langit. Makanya ada penyelewengan nih, orang-orang liberal mengatakan apa dinus samawi, agama langit. Apa agama langit? Agama langit itu Islam, Yahudi, Nasrani. Salah, nggak ada agama langit, cuma Allah, cuma apa ya, dengan Islam saja udah, nggak ada yang lain. Itu diselewengin ya. Yang ada kutubus samawi, kitab-kitab langit, kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi. Benar, siapa aja? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan Nabi Allah Daud, Injil diturunkan ke Nabi Allah Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita wajib ketahui, kalau seandainya ada Injil atau ada yang benar nih asli, mana yang kita harus ikutin? Al-Quranul Karim, selesai. Ya, jadi kutubus samawi, kitab-kitab langit yang pernah Allah turunkan, bukan agama. Ya, Yahudi ya, asal mulanya nenek moyangnya agama Islam. Jadi nggak ada agama samawi ya. Kita jangan salah artikan. Banyak artikel dan banyak orang-orang yang ingin memecah belahkan, yang menyamakan bahwasanya agama itu sama, Yahudi, Nasrani, satu, sama-sama, nggak ada sama. Semuanya Islam. Ya, asalnya semuanya Muslim. Kalau Yahudi ya berarti bukan, lain lagi, agama lain, itu bukan agama langit itu berarti. Kalau tidak sesuai dengan apa ya, para nabi terdahulu, udah melenceng berarti. Nasrani begitu juga, udah melenceng berarti, bukan apa ya, bukan agama langit lagi, udah agama buatan manusia. Yang benar adalah agama Islam, cukup baginya. Kita pernah digituin suatu pelajaran, ada agama langit cuma satu, yaitu agama Islam. Kalau kutubus samawi benar, semuanya ada 104
Ulama mengatakan, tapi yang wajib kita ketahui hanya 4. Ini yang wajib kita garis bawahi. Dan Al-Quran lah yang masih ada dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga zaman ini. Ya, ini kita wajib nih, kita yakini bahwasanya kita iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu ya enggak hanya kita beriman kepada kitab-kitab Allah udah titik, enggak begitu. Dengan apa? Meyakini bahwasanya Taurat itu diturunkan kepada Nabi Allah Musa, Zabur itu diturunkan kepada Nabi Allah Daud, Injil itu diturunkan kepada Nabi Allah Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kitab yang paling afdol dari kitab-kitab yang Allah turunkan, yang paling utama adalah kitab Al-Quran. Ya, nah ini kita imani itu, ya, bahwasanya tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, kita nggak boleh, kalau udah beriman nggak boleh ada ragu sedikit pun. Kita penuhi keyakinan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekelumit iman kepada bil kutub. Wal iman bir rusul. Berikutnya, ya, lanjut, iman kepada para rasul. Ya, rasul-rasul Allah. Iman kepada para rasulullah apa? Bi rasul at-tasdiqu bi anna Allah arsalahum ilal khalqi li hidayatihim. Kita yakini rasul-rasul Allah itu bahwasanya apa? Mereka adalah utusan Allah. Ya. Kepada siapa? Kepada makhluknya. Li hidayatihim, untuk menunjuk, beri petunjuk kepada umatnya masing-masing. Ya, di ma'asyihim wa amadihim, untuk dunia dan akhiratnya. Ya, untuk menunjukkan kebaikan di dunia wal akhirah, lebih-lebih fil akhirah. Itu tunjukkan pada para rasul Allah. Cuman ada perbedaan sedikit. Sebagian ada yang mengatakan, apa perbedaannya rasul sama nabi? Ya, kalau rasul, kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul udah pasti nabi. Perbedaannya apa? Karena kalau nabi itu, ya, diutus untuk dirinya. Ya, ada yang mengatakan untuk diri, tidak menyampaikan kepada umatnya. Makanya para rasul itu, para nabi itu banyak jumlahnya, melebihi para rasul. Sedangkan para rasul diutus untuk dirinya dan untuk umat. Nah, rasul seperti Nabi Muhammad diutus untuk dirinya, tapi juga untuk para umatnya. Itu dikatakan rasul. Disebut nabi, benar nabi. Rasul juga. Ya, itu yang membedakannya. Ya, nah ini kita yakini, ya, bahwasanya para rasul itu adalah utusan Allah. Ya, utusan Allah yang diperintahkan apa? Untuk menunjuk kepada Allah. Ya, untuk pada manusia. Ya, lihidayatihim, diberikan petunjuk, waqtamil ma'asihim annahum shadiquna fi kulli ma akhbaru bihi anillahi ta'ala. Maka kan iman kepada rasul kita yakini. Ya, iman kepada rasul. Kalau kita iman kepada rasul, udah pasti nabi udah nyangkut. Ya, nabi udah nyangkut. Kalau iman kepada nabi, ya rasul belum tentu. Karena ada perbedaan definisinya antara nabi dan para rasul. Makanya ada yang mengatakan bisa nabi, ya, rasul. Kalau rasul nabi. Kalau nabi belum tentu roh. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Makanya iman kepada rasul-rasul Allah cukup, itu semuanya nyangkup jadinya. Ya, kita yakini apa? Bahwasanya shadiquna fi kulli ma akhbaru bihi anillahi ta'ala. Ya. Bahwasanya mereka itu shadiqun, jujur, ya, benar. Fi kulli ma akhbaru bihi anillahi ta'ala, segala sesuatu di dalam mengabarkan, menyampaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini mereka itu benar dan jujur. Yang disampaikan itu, semua yang disampaikan itu benar-benar datangnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi nabi itu, yang disampaikan oleh nabi itu datangnya dari Allah, kita yakini. Ya, boleh kita apa? Nggak boleh kita langsung apa? Tidak meyakini seperti itu. Jadi kalau yang disampaikan hadisnya, disampaikan begininya, apalagi Al-Quran yang diturunkan, kita yakini bahwasanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat pernah mengatakan ketika Nabi memutuskan di dalam perang Badar misalnya, ya, Nabi pada awalnya belum dekat sumur Badar, biirnya, tapi di sebelah sini, ya, Habab mengatakan, Sayyidina Habab, ya Rasulullah, apakah ini perintah dari Allah, firman dari Allah, atau apa dari Allah, utusan dari Allah, perintah dari Allah?
untuk di sini apa tidak? Itulah ta'zimnya sahabat, tanya dulu. Karena kalau udah perintah Allah nggak bisa ngelak. Kalau udah perintah Allah ya udah sami'na wa ata'na, nggak bisa ngelawan. Ya, artinya nggak bisa diskusi. Kalau udah Allah begitu. Ada Nabi nggak? Ada Nabi. Ini hanya inian saya aja. Ya, perkiraan saya saja di sini tepatnya, kata Nabi. Sayyidina Ahbab mengatakan, ya Rasulullah jangan di sini kalau bisa. Bukan menggurui. Inilah hebatnya Nabi. Pemimpin, tapi apa? Bawahannya itu apa? Merasa nyaman dengannya. Ya Rasulullah, aku mau ngusul, boleh nggak? Kalau bisa di sini aja, dekat sumur, yang Badar, sumur. Jadi kalau perang itu kan lama. Jadi kalau kita haus dekat di sini, kita kuasain sumurnya sebelum orang kafir menguasai sumur tersebut. Oh iya, boleh diterima oleh perintahnya, sarannya oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini suatu apa? Komunikasi. Ini Nabi Basyariyah. Ini adalah bahwasanya Nabi adalah seorang manusia. Ya, bukan berarti nggak boleh. Ini perintah gue. Gitu. Seorang Nabi nggak begitu. Kita yang bukan Nabi aja kadang-kadang begitu. Betul jadi ketua, betul jadi pemimpin, enggak ada perintah gue, nggak ada urusan begini-gini. Nah, ini salah. Ya, itu contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akhlaknya mulianya bukan main ya. Makanya apa? Apa yang diucapkan di lisan Nabi, yang dikabarkan bahwasanya tentang keimanan, tentang pelajaran, tentang agama, kita yakini bahwasanya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa annahum ballaghu kullama amarahumullahu bitablighihi ila khalqihi, dan kita yakini bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi atas perintah Allah. Ya. Tidak menyembunyikan. Jadi apa yang diperintahkan Allah disampaikan. Apa yang diperintahkan Allah disampaikan. Tidak ada sifat para rasul itu kitman, artinya sembunyi. Ini kalau ini nggak usah, ntar aja. Nggak ada. Apa yang disampaikan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, Nabi langsung menyampaikan. Nah, diperintahkan oleh Allah langsung bitablighihi ila khalqihi, sampai mengabarkan kepada kaumnya. Ya, wa annahum, kita yakini keimanan kepada Rasul, wa annahum, bahwasanya mereka itu zaufatanatin wa uqulin raji'ah. Ya, memiliki kecerdasan. Ya, semua para nabi nggak ada yang bego, bahasa kasar gitu. Ya, nggak ada yang bego, nggak ada yang jahil. Ya, nabi itu diutus oleh Allah semuanya fatona, sifatnya cerdas, pinter. Ya, di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata kepintarannya nabi, para rasul, ya di atas rata-rata. Makanya ada yang diberitakan orang barat, enggak ada orang pintar tuh yang rambut acak-acakan tuh, namanya nggak tahu siapa, lupa, siapa itu. Ya, biar kita mengelabuin bahwasanya ini orang yang pintar dia. Ya, kita nggak boleh, kita yakini orang makhluk Allah yang paling pintar adalah para Rasulullah. Ya, ini keimanan, hati-hati. Ya, dianggap tuh paling pintar tuh yang rambut acak-acak tuh siapa namanya itu ya. Bilang bisa memecahkan satu masalah begini. Iya, tapi itu masih sekelumit ya dari kecerdasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul. Wa annahum fatana munazzahuna an kulli wasfin wa naqsin. Ya, para nabi dan para rasul mereka itu bersih, suci dari apa? Dari segala sifat kecacatan. Artinya fisiknya para rasul itu sempurna. Nggak ada yang matanya naudzubillah nggak guling atau apa, atau tangannya gimana, ya semuanya sempurna. Wa naqsin, tidak ada kekurangan sedikit pun ya, karena utusan Allah. Jadi tidak ada hinaan baginya. Wa hana'u ummin aw dana'i abin, atau sampai-sampai tidak ada seorang nabi pun yang mana atasannya, bapaknya, ibunya itu dari keturunan yang tidak baik. Misalnya ibunya pengkhianat misalnya, ya, serong misalnya, atau naudzubillah, nggak ada. Dari para nabi, para rasul, semuanya keturunannya benar-benar suci, bersih. Ya, bapaknya bersih semuanya. Jadi keturunannya semuanya itu suci, mutahhir suci sampai Nabiullah Adam. Jadi nggak ada tuh kecacatan sedikit pun. Makanya ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ibu dan bapaknya Nabi kita Muhammad SAW bukan neraka. Ya,
bapak Nabi Muhammad SAW dan ibu Nabi Muhammad itu ada di suci, mereka itu min ahli fitrah. Ya, jadi kita artikan wah bapaknya Nabi di neraka, naudzubillah. Ada kan gitu. Wahabi kan paling getol bener, paling ngotot. Ya, paling ngotot mengatakan apa? Bapaknya Nabi kafir dengan dalil abu wa aba kafin, itu aja udah tetap. Dalilnya itu aja dipakai. Nah ini hati-hati, jangan. Karena kita nggak bisa sembarangan memahami suatu teks atau hadis dengan otak kepala begitu saja. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim, bapaknya Azar, dari mana bisa tahu? Sebagian ulama mengatakan di dalam tafsir, Azar itu bukan bapaknya Nabi Allah Ibrahim, itu pamannya. Pamannya. Maksudnya apa? Makanya di dalam bahasa Arab itu amun ini bisa diartikan itu dia merasa paman, merasa bapak, bisa juga jadikan bapak, bisa jadikan abah ini amun. Ini bisa bisa jadi paman, bisa jadi bapak. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan masih kecil menuju Syam bersama pamannya yaitu Abu Thalib, ada Buhairah melihat, menyaksikan bahwasanya ada tanda-tanda kenabian pada anak muda tersebut. Itu masih kecil Nabi itu, diperhatiin di dalam kitab Injil, Taurat, sama percis diucapinnya. Akhirnya apa? Disampaikan, ini siapa ini anak? Abu Thalib mengatakan, ini anak aneh. Anak aneh. Apakah bohong? Kalau orang Arab, kalau ada babanya meninggal, ya udah digantikan jadi baba. Jadi pamannya itu jadi bapaknya. Itu biasa hal seperti itu. Bukan secara nasab, secara ucapan. Buhairah mengatakan bohong. Ini bukan bapaknya udah meninggal. Digituin. Oh iya bener. Masih bilang begitu baru benar. Karena disebutin begini dijelasin sama Buhairah, mengatakan tolong ini jangan pergi ke Syam karena ada orang-orang Yahudi akan mengintainya dan akan membunuhnya jika dia mengetahui bahwasanya ini Nabi akhir zaman. Pulang aja ke Mekah. Balik lagi, nggak usah lanjutin. Karena ingin menyelamatkan Nabi Muhammad, takut kenapa-napa, akhirnya nggak jadi pergi ke Syam. Akhirnya Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah. Itu tanda mengatakan bahwasanya apa? Yaitu Amun itu merasa jadi bapak, pengganti doang. Nah, ini istilah, bahasanya istilah. Jadi kita jangan langsung memutuskan suatu bahasa langsung jebret dulu. Jadi ada asbabul wurudnya, ada asbabul nuzulnya. Nah ini Nabi SAW dan para nabi itu semuanya suci. Nggak ada tuh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bapak-bapaknya semuanya itu adalah jalur-jalur yang benar. Tidak, bukan jalur yang salah, bukan dari bapak-bapak yang tidak benar. Naudzubillah min dzalik. Misalnya Nabi Allah Isa, siapa? Siti Maryam. Itu nggak boleh kita katakan Siti Maryam itu dari naudzubillah min, enggak. Bahwasanya Siti Maryam itu adalah wanita suci yang Allah ciptakan. Nabi Allah Musa wujud lahir tanpa ayah. Tanpa ayahnya kenapa? Karena Allah sendiri yang nyiptain. Mudah bagi Allah, nggak sulit. Karena apa? Nabi Adam aja tanpa ayah, tanpa ibu aja bisa Allah ciptain. Apalagi sekitar Nabi Allah Isa. Jadi logikanya gampang begitu. Jadi kita yakini segala nabi yang diutus atau keturunannya sampai Nabi Muhammad itu suci semuanya, bersih semuanya, orang baik semuanya. Orang-orang terjaga. Jadi pindah-pindah nur cahaya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para nabinya. Terus apa lagi? Wa kullu mufariyan tabi'al qama, seperti terhindar dari segala kecacatan, seperti ama, seperti buta. Nggak ada Nabi buta. Wal junun, gila. Wal baros, belang. Atau sakit yang dikatakan seperti Nabi Allah Ayub, sakitnya itu sampai orang kabur, kaumnya sampai kabur. Itu bohong, itu Israiliyat, itu cerita-cerita tahayul, bohong. Kalau kita sering baca-baca buku yang nggak ada berdasar di dalam tafsir asal karangan begitu, hati-hati. Itu cerita Nabi Allah Ayub katanya sakit sampai banyak belatungnya, terus itu mau sholat belatungnya dicabutin dulu, sholat ibadah, ketika selesai dimasukin lagi. Itu kan bahlul namanya.
Nah itu kita dibegoin gitu, jangan sampai begitu. Nggak ada Nabi Allah. Nabi bener sakit, Nabi Allah bener sakit, tapi sakitnya itu tidak membuat kaumnya kabur. Sakitnya itu tidak membuat orang jijik, tidak menurunkan derajat kenabiannya. Seperti Nabi Muhammad sakit, meriang. Tapi apakah meriang itu menurunkan derajat? Tidak, bahwa menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia basar, lakal basar, akan tetapi manusia tidak seperti manusia biasa. Tapi makan, iya, tapi minum, manusia. Ya, Nabi itu bukan malaikat, Nabi itu manusia. Ya, sakitnya juga seperti sakit biasa, beda sama kita. Kita kalau sakit kita sakit mata, ya, kaumnya kabur, nggak ada. Berarti yang kaumnya kabur, menghindar darinya, nggak ada diri jatuh kepada para nabi sakitnya. Ya, nah ini penting bagi kita. Jadi hati-hati tuh kalau baca-baca kayak begitu tuh, kadang-kadang suka banyak yang salah tuh. Ya, kadang banyak yang salah. Jadi wal junun, nggak ada yang gila. Ya, wal baros, belang misalnya. Wa ma'sumun minal kabair, maksum. Para nabi itu maksum, terhindar dari apa? Minal kabair, dari dosa besar. Jadi sedikit pun utusan Allah, para rasul tidak pernah apa? Melanggar perintah Allah. Ini tidak sampai belum ya. Wasagair, atau dosa kecil pun nggak pernah. Ya, dosa kecil nggak pernah. Para rasul, para nabi itu maksum. Ingat tuh, nabi sama seperti para malaikat, maksum, tidak pernah melanggar perintah Allah, tidak pernah berbuat dosa besar apapun, dosa kecil sedikit pun. Hatinya tidak pernah ghaflah, tidak pernah lalai sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah. Walaupun tidur tetap hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Ya, itu para rasul maksum. Ingat, para nabi maksum. Tapi ingat, ini sedikit aneh singgung. Ya, keturunannya ya bukan maksum. Makanya lihat Nabi Muhammad maksum, tapi anak cucu-cucunya ya, dari Siti Fatimah sampai yang kita kenal habaib ya, itu nggak maksum. Mereka itu bisa melakukan maksiat, mereka itu bisa melakukan kabair, dosa besar ada. Ya, jangan kita artikan ini anak Nabi begini, anaknya bukan begitu. Benerin dia, nasehatin, kok perlu gampar nggak apa-apa. Biar apa? Biar berubah, atau nasehatin biar berubah. Bukan kita mengkalahkan ke atasnya. Kita mau apa ya? Menyangkutkan ke atas, itu salah. Ya, itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena dia bukan maksum. Kita harus tahu. Ya, karena mereka itu bukan maksum. Kita semuanya bukan maksum. Karena melakukan kesalahan. Ini yang diartikan, jangan disalahartikan. Kalau Nabi benar maksum, Nabi itu tidak melakukan apa ya? Maksum ini artinya tidak pernah berbuat dosa besar maupun dosa kecil. Ya, qabla nubuwah wa ba'daha. Sebelum diutus menjadi rasul ataupun sesudah diutus jadi rasul. Jadi terjaganya itu pas udah jadi orang, enggak. Pas diutus jadi rasul terjaga, enggak. Dari lahir sampai dia menjadi rasul sampai meninggal itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semua para rasul dan nabinya. Jadi nggak pernah melakukan kesalahan. Jadi Nabi nggak pernah, dari Nabi aja dari lahir aja udah cakep. Makanya sebelum diutus menjadi rasul aja udah dijulukin al-amin. Ya, Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, semuanya tidak melakukan. Makanya jangan kita salah arti. Jadi ada orang ngomong ceramah, kita juga nggak sesuai itu, nggak setuju. Nabi Adam pernah melakukan perbuatan dosa, salah. Ya, Nabi nggak pernah melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena Nabi itu maksum. Ya, Nabi Adam itu makan buah kholdi, bahasanya bukan melakukan kesalahan. Ya, itu bukan melakukan perbuatan dosa, itu kesalahan biasa. Salah itu sifat manusiawi. Ya, dijebak bahasanya. Orang kalau jebak itu apakah berbuat dosa? Ya, diangan-angan, ditipu bahasanya, ketipu bahasa kasarnya. Ya, atau diiniin. Apa itu melakukan perbuatan dosa? Enggak. Ya, kalau benar sengaja baru, makanya nggak pernah. Cuman sifatnya Nabi begitunya, dia itu merasa kehilapan, akhirnya apa? Dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya istighfarnya Nabi bukan berarti Nabi itu melakukan perbuatan
Dosa jangan diartikan. Nabi beristighfar sehari 70, di riwayat lain tidak kurang dari 100 kali. Istighfarnya Nabi bukan berarti istighfar seperti kita. Kita kalau melakukan kesalahan, melakukan dosa, baru kita beristighfar. Tapi Nabi enggak. Jangan kita samakan kepada umatnya. Istighfarnya Nabi ya mungkin banyak macam-macamnya. Ya, Nabi bersyukur atas nikmat atau mengistighfarkan para umatnya atau yang lain-lain, mungkin banyak macamnya. Tapi bukan istighfarnya Nabi itu bahwasanya bukti Nabi itu pernah melakukan perbuatan kesalahan. Enggak. Para rasul tidak pernah melakukan perbuatan kesalahan sedikit pun. Ya, karena apa? Mereka itu sudah dijaga, manusia khusus yang dijaga untuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinin ya, wa yaqau ba'duhum suratu ma'siyah ya. Tidak pernah apa? Wa ma yaqau min ba'dihim bima suratuhu ma'siyinnaha wa qafi sabil khata wa nisyan. Ya, tidak pernah dia melakukan maksiat sedikit pun. Tapi kalau lupa itu basariyah. Ya, misalnya Nabi pernah, tapi lupanya Nabi itu bukan sengaja, memang dilupakan. Ya, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala biar apa? Biar mengajarkan kepada umatnya. Karena Nabi ketika sholat, ya ini bingung nih bahasanya Nabi, diri apa belum, jadi bingung kayak orang apa namanya dilupakan, makanya unsituha, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilupakan dalam arti biar mendidik umatnya ketika imam lupa, ya udah ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi boleh, padahal Nabi udah salam, Sayyidina Abu Bakar belum, maksudnya ada apa perintah itu, ada pengajaran sehingga Nabi bangun lagi sholat. Ya, nah, ini kan berarti di sini lupanya itu bukan lupa unsur kesengajaan, ini pembelajaran bagi untuk umatnya, untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, khotonya nisyan. Karena apa? Sifatnya manusia. Sedikit lagi, wa yujuzu alaihi ma'arat al-basariyah. Ya, Nabi kita yakini Nabi itu walaupun maksum, tapi mereka itu bukan malaikat. Al-basariyah manusia. Ya, kenapa? Al-aqli, karena mereka makan. Karena malaikat tidak makan. Ya, para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak punya ayah, tidak beribu, ya, makan. Wal jima, berhubungan suami istri, karena basariyah biasa. Itu hal-hal yang tidak menjatuhkan kederajatan dari para rasul. Ya, ya. Ini insyaallah kita lanjut lagi, wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana tarafna bi annana asrafna ala ladha fatub alaina tauba taksil kulla hawba wastur lana al-'arati waghfir li walidina rabbi wal ali wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin amin rabbi asma fadlan wa juda man nala bil mustafa rasulina dha bi kulli salla wa sallam rabbi alaihi wa alihi hidayatan bismi walhamdulillahi fil bad'i wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.